Rahman SPS MKes akan memasuki pendoa nomadinas Tuhan. Hadirin dimohon berdiri. Selaku Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah telah hadir bersama Bupati Lahat Bapak Burza Zarnubi di Kabupaten Lahat, tempat kediaman rumah dinas Bupati Lahat, Bumi Seganti Setungguan. Hal ini merupakan rasa bangga dan bahagia kami dalam rangka memperingati hari jadi Kabupaten Lahat ke-157 tahun. Wabarakatuh wa ali Muhammad amma ba'd. Yang terhormat Bupati Lahat Bapak Burza Zarnubi, yang kami hormati Ketua DPRD Kabupaten Lahat, yang kami hormati unsur Forkopimda dalam lingkup Kabupaten Lahat, yang kami hormati staf ahli dalam lingkungan pemerintah Kabupaten Lahat, yang kami hormati para asisten dalam lingkungan pemerintah Kabupaten Lahat, yang kami hormati segenap kepala OPD, kepala badan, dan kepala bagian dalam lingkungan pemerintah Kabupaten Lahat, yang kami hormati pimpinan wilayah Muhammadiyah Sumatera Selatan, yang kami hormati pimpinan daerah Muhammadiyah Lahat, yang kami hormati pimpinan daerah Aisyah Lahat, yang kami hormati Ketua MUI Lahat, yang kami hormati Ketua PCNU Lahat, banggakan Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Ayahanda Dr. Haji Agus Taufikur Rahman SPS MKes. Kami ucapkan selamat datang di Kabupaten Lahat, Bumi Seganti Setungguan, dalam acara Tablik Akbar dalam rangka memperingati hari jadi Kabupaten Lahat ke-157 tahun 2026. Lagi Maha Penyayang, yang tak pilih kasih dan tak pilih sayang, semua dikasih dan semua disayang, sehingga kita dapat menghadiri acara tablik akbar. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk memohon kelancaran dan ridho serta inayahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita bersama-sama membuka acara ini dengan melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita simak dan dengarkan sambutan Bupati Lahat kepada yang terhormat Bapak Burza Zarnubi. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami hormati, kami banggakan, kami muliakan Bapak Dokter, bukan dokter ya, Dokter
Bapak Dr. Haji Agus Taufikur Rahman SPS MS. Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang akan memberikan tausiah pada kita semua pada pagi hari ini sampai siang ini nanti. Kabupaten Lahad mengucapkan selamat datang kepada Bapak Agus Taufikur Rahman yang telah berkenan hadir memenuhi undangan pemerintah daerah Kabupaten Lahad dan rangka memberikan nasihat, memberikan pandangan-pandangan agama yang akan memberikan arah moral, sosial, politik kepada kita semua, sehingga nanti hasil ceramahnya bisa menjadi pegangan kita untuk membangun Kabupaten Lahad, menata kota, membangun desa. Enggak ada kiai haji nih Pak ya. Beda dengan sahabat-sahabat kita NU ada kiai haji. Di Lahad ini, kami ini baru belum 2 tahun memerintah Kabupaten Lahad. Alhamdulillah, langkah-langkah yang cukup penting kami lakukan pada Lahad. Pertama, pembangunan infrastruktur, pusat-pusat pertumbuhan baru, perikanan, pertanian, dan UMKM, dan peningkatan pelayanan kesehatan dan pendidikan di Kabupaten Lahad. Meskipun masih bertahap, tapi semuanya itu dalam kerangka kita mempercepat pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan Kabupaten Lahad. Dari stunting kita sudah ada kemajuan, dalam pertumbuhan kita sudah ada kemajuan, dan kemudian di bidang-bidang lain kita sedang melakukan pembangunan. Nah, Bapak-Bapak Ibu sekalian, juga Pak Agus, saya paling lambat setengah 2 juga meninggalkan Kabupaten Lahad, Pak. Mudah-mudahan kita bareng-bareng ke Palembang hari ini. Tapi kita makan siang dulu. Ada tugas di Jakarta 2 hari, nanti insya Allah pulang. Dan seandainya Pak Agus belum pulang, tolong semua teman-teman Muhammadiyah, teman-teman pemerintah untuk menemani beliau makan durian semalam suntuk. Silakan. Kita masih ada durian frozen. Ini yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan berkah bagi kita semua. Bupati beserta tamu dan yang hormati, sebagai rasa syukur memperingati Hari Jadi Kabupaten Lahad dan tablik akbar yang diselenggarakan oleh Muhammadiyah, berikut kita akan menyaksikan penampilan angklung dari para lansia sekolah lansia berdaya dalam sebuah tampilan lagu Samsurya atau Mars Muhammadiyah dan lagu Kota Lahad, lagu daerah Kabupaten Lahad tercinta. Berikut kita panggil gadis-gadis cantik dari Kabupaten Lahad, para mahasiswi sekolah lansia berdaya binaan pimpinan daerah Aisyah Lahad, Dr. Hajalena Holik MKes. Agus dan Ayahanda pesan bahwa sekolah lansia berdaya ini binaan Dr. Laila Holik selain memberikan ilmu pelajaran
dan cara bertahan di hidup lansia, mereka juga diajarkan biar tidak pikun. Dan salah satunya belajar bermain angklung. Dan nanti yang unik sekali, mereka bisa membaca notasi menggunakan tangan dari Kota Lahat.
mendengarkan tausiah dalam acara tabligh akbar yang akan disampaikan oleh Ayahanda Dr. Haji Agus Taufikur Rahman SPS MTes. Disilakan. Membawa anak, petani di sawah menanam padi. Jawab salamnya kok kurang semangat, izinkan saya ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Ibu bapak yang kami hormati, terlebih yang kita muliakan Bapak Bupati Lahat, pantun untuk beliau, bukan peti sembarang peti, tapi peti kayu jati dipahat. Bukan bupati sembarang bupati, tapi Bupati Lahat dicinta rakyat. Yang kami hormati Bapak Ketua DPRD dan seluruh jajaran anggota DPR, Bapak dari unsur Forkompimda hadir dari TNI Polri, seluruh jajaran dinas, staf ahli, staf khusus, yang kami hormati Bapak Ketua Majelis Ulama Indonesia sama pimpinan wilayah Muhammadiyah Palembang, hadir bersama kami Bapak Ustadz Dr. Haji Suroso yang sekaligus Wakil Rektor 4 Universitas Muhammadiyah Palembang. Hadir juga bersama kami Dr. Yudi, spesialis penyakit dalam Vinasi MR, Direktur Rumah Sakit PKO Muhammadiyah Palembang. Nah, sebelumnya karena nanti Pak Bupati harus melakukan perjalanan ke Jakarta, izinkan kami ngisi pengajiannya tidak lama-lama. Saya berusaha selesai sebelum jam 5 sore. Sepakat ya Bapak Ibu? Katanya ngaji itu bukan lamanya, tetapi bagaimana niat ngaji dari rumah itu diwujudkan. Karena kabar gembira dari Rasul, orang yang suka hadir di majelis ilmu seperti ini akan dimudahkan jalannya ke surga. Ini berangkat duluan. Kenapa? Karena harus melewati mati. Mana dalilnya ketika orang suka hadir di majelis ilmu dimudahkan jalannya ke surga? Di antara sabda Rasul, matanya begini, man salaka thariqan yaltamisu fi, siapa yang pergi dari rumahnya mencari jalan, tujuannya hadir di majelis ilmu, maka Allah memudahkan baginya jalannya ke surga. Maka kita berterima kasih kepada Pak Bupati, Allah memudahkan kita ke surga. Di kami Bapak Ibu, di rumah sakit kami itu juga ada pengajian. Tapi kadang disuruh pengajian itu ada yang dengan suka hati, ada yang terpaksa. Jadi ada yang berangkatnya pengajian itu terpaksa. Di instansi pemerintah ada pengajian. Dulu ketika di rumah sakit pemerintah, di rumah sakit Sarjito, kalau acara-acara, kami ini dokter spesialis saraf tapi sering disebut gelar SPPD, dokter spesialis pembaca doa. Karena di rumah sakit juga ada pengajian, kan orang masuk surga. Lebih baik orang terpaksa masuk surga daripada sukarela masuk neraka gitu. Nggak apa-apa ketika awal mungkin terpaksa. Nanti kalau sudah merasakan lezatnya iman, ngaji itu jadi kebutuhan. Nah kalau ngaji di mimbar ini dengan waktu yang terbatas,
Dulu Kiai Haji Farudin nyebutnya ini pengajian tombo hati. Yang serius ya kalau kita di masjid, di musola, ngaji terjadwal, kurikulumnya disusun rapi, kitabnya dibaca, sumber ajarannya dikaji. Nah itu nanti di masjid dan musola Bapak. Yang di sini tentu sifatnya terbatas. Jadi kira-kira masih terpaksa atau tidak? Ada jamaah itu sampai diberi kabar gembira biar rajin ngaji. Karena ada yang takut ngaji, tidak mau ke masjid, takut sandalnya hilang. Sehingga di Jogja ada masjid yang kalau sandalnya hilang di masjid diganti oleh takmir baru. Sandalmu hilang di masjid, takutlah kalau seumur-umur sandalmu nggak pernah di masjid. Berarti nggak pernah ngaji, nggak pernah ke masjid. Tangga muslim tapi nggak mau ke masjid. Padahal dekat masjid. Katanya jamaah pun nggak sergap, nggak rajin sekali. Nah biasanya sekarang gerakan ngaji itu sudah kebutuhan bersama. Bapak Ibu, kalau di Persyarikatan Muhammadiyah dulu lahirnya dari kelompok pengajian, maka aktif di persyarikatan juga harus aktif menghidupkan pengajian. Jangan kalah sama anak-anak kita. Lulus SD itu rata-rata sekarang sudah hafal juz 30. Itu kalau lulus SD. SD Muhammadiyah mensyaratkan lulus juz 30. Pak Ketua DPRD di Fakultas Kedokteran UMY lulus jadi dokter itu mensyaratkan hafal juga juz 30. Nah, tujuannya apa? Mosok nanti lulusan sekolah Islam disuruh jadi imam sholat, kok maunya kalau sholat siang saja. Siang jadi imam tapi duhur dan asar. Kalau ibu-ibu insya Allah ini sudah lebih dari juz 30. Ibu berapa juz Bu? Hafal berapa juz? 3 juz. Juz jambu. Juz apa lagi? Ya. Loh, Bapak Ibu sudah ada penelitian. Penelitian terhadap kesehatan, membaca dan menghafal Al-Qur'an terbukti signifikan menjaga orang itu tidak mudah pikun. Tidak mudah pikun. Bapak jangan bikin malu tuh. Wong sebelum kesini makan kok bilang karena sudah pikun. Nah orang yang rajin membaca Al-Quran dan menghafal Al-Quran itu akan menjaga retensi sehingga tidak mudah pikun. Bapak Ibu, dulu ketika kami tugas di klinik memori, kalau ada pasien untuk kita periksa seperti apa dia itu sudah kepikunan apa belum, salah satu ujinya itu adalah Bapak itu dikasih majalah, suruh baca, tapi majalahnya terbalik, majalahnya menghadap dokter yang periksa. Kalau beliau Ustaz Adi Hidayat hafalannya seperti itu, luar biasa. Banyak ulama di Indonesia yang hafalannya hebat. Kalau yang banyak di medsos itu ya Ustaz Adi Hidayat dan Gus Bahak yang hafalan Qur'annya seperti kita ketahui bersama, Allah anugerahkan sehebat. Nah mudah-mudahan kita bisa ngaji. Umumnya kalau di situ kita ketemunya di medsos, terus kita ngaji dan menikmati. Bapak Ibu, kalau orang itu pengen dijadikan baik oleh Allah, Rasul sabdanya begini, mayyuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Orang yang pengen dijadikan baik oleh Allah, cara Allah menjadikan orang itu menjadi baik, yufaqihu fiddin. Dia ngerti, paham, fakih tentang agama. Ya, jadi mahasiswa Fakultas Kedokteran memahami hadis Nabi ini, saya sering membahasakan begini. Adik-adik, anak-anakku, kalian gagal jadi dokter, belum tentu gagal masuk surga. Tapi kalau kalian jadi orang Islam tidak mengenal Islam dengan baik, yakin nggak bakal ketemu surganya? Oke, kembali kepada tadi.
Jadi biasakan ngaji ya Bu ya. Kira-kira seneng nggak kalau punya menantu pinter ngaji? Maka nanti kalau cari mantu tes ngajinya. Betul? Pak, mau mencari menantu laki-laki maupun perempuan? Iya. Karena nanti menantu perempuan akan jadi ibu cucu-cucu kita. Kalau kita mencari menantu laki-laki, dia akan menjadi imam di keluarga anak kita. Kira-kira kalau menantunya pinter ngaji seneng apa enggak? Bapak Ibu bisa lihat fenomena Ramadan kemarin. Dulu di kota-kota itu masjid yang didatangi jamaah banyak, masjid yang menyiapkan penceramah menarik. Banyak masjid itu disimpan. Oh, hari ini ustadz itu di sana. Oh, hari ini profesor itu di sana. Tapi tahun-tahun terakhir ini Pak Bupati, masjid yang penuh jamaahnya, masjid yang menyiapkan imam terbaik. Bahkan ada masjid bikin sholat tarawih ala Masjidil Haram. Dulu saya kira kayak imam Masjidil Haram. Sholat ala Masjid Nabawi, lagunya pakai imam Masjid Nabawi. Imam Masjid Nabawi yang sangat dicintai itu salah satunya Syekh Abdurrahman Al-Hudayfi. Lagunya lembut. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kalau Mekah yang dicintai Syekh Sudes. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Semua bisa nangis di situ. Coba kalau imamnya itu tajwidnya mumtaz, lagunya indah, terbukti sholat tarawih sudah 1 jam, rasanya baru 60 menit. Rasa nikmat. Tapi kalau ibu-ibu di tempat kami bahasanya beda. Imam terbaik itu katanya 3. Tajwidnya bagus, mumtaz, lagunya indah, menenteramkan, dan yang ketiga ini yang utama, suratnya pendek. Kalau bisa 3 ini namanya imam teladan. Tangan memetik jamur, dimasak pepes, aduhai lezat. Semoga Bapak Ibu diberi panjang umur dan selalu sehat walafiat. Gimana? Mau panjang umur tapi sakit-sakitan? Sehat tapi tidak panjang umur? Pilih mana? Loh, saya belum lama ini Pak Bupati, teman kami jamaah haji Indonesia tahun ini yang berangkat tertua 104 tahun. Konon dicatat beliau penjual jamu yang nabung kurang lebih 40 tahun. Tertua kedua 103 tahun, orang Bantul Yogyakarta, masih sehat, masih bisa berangkat haji. Yang termuda haji kita 13 tahun. 13 tahun, setelah saya tahun ini ada 3 orang. Yang 2 karena menggantikan porsi orang tuanya yang wafat. Karena kalau orang tuanya wafat, yang boleh menggantikan hanya anak kandung, menantu nggak boleh. Yang satu, saya baca ceritanya, yang satu dia berangkat didaftarkan oleh orang tuanya sejak usianya tahun pertama. Dia bisa berangkat itu. 104 bisa berangkat tentu karena sehat. Karena sekarang istitoah kesehatan itu ketat sekali. Kadar laboratorium tidak normal belum boleh bayar lunas. Meter bisa. Karena nanti kalau naik dari pesawat, dari bawah menuju pesawat, kurang lebih move kurang lebih sekitar 50 meter itu. Sehat 104 tahun. Tahun ini dari lahar berapa nih Kang Budala?
2 kali berangkat sudah dapat gelar Haji Wahyu. Naik haji karena sawahnya payu. Di sini ada enggak? Ada juga haji sebutannya Haji Sokeh, karena bapak itu ikut arisan urunan haji sehingga hajinya disokong orang. Umruhu, panjang umur, wa hasuna amaluhu, dan dia diberi kesempatan beramal soleh yang baik. Panjang umurnya, amal solehnya baik. Itu orang yang terbaik. Maka kalau ada orang berdoa, ya Allah berilah kami panjang umur, atau dalam bahasa Arab kita sering berdoa, Allahumma tawwil umurana, ya Allah berilah kami umur yang panjang, wa saqin ajsadana, dan berilah kami fisik yang sehat, wa nawwir qulubana, berilah kami hidayah terus. Masya Allah Pak Bupati ini baru di sini nih sekali langsung hafal ini. Lanjutnya belum? Ya, wasohi ajsadana. Diulang. Wasohi ajsadana. Wa nawwir qulubana. Ayo dari depan. Allahumma tawwil awqatana wa nawwir qulubana. Terus yang keempat, wa tsabbit imanana. Wa tsabbit imanana. Wa ahsin a'malana. Wa ahsin a'malana. Wa wasi' arzaqana. Wa wasi' arzaqana. Bisa kita mulai 6 ya, bareng sama saya. Setunggal kalih 3. Allahumma tawwil umurana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wa tsabbit imanana wa ahsin a'malana wa wasi' arzaqana. Bapak Ibu, ada penelitian dari Harvard University. Harvard 75 tahun mencari faktor-faktor apa yang berhubungan dengan orang itu sehat dan panjang umur. Bapak Ibu, menjadi berita internasional termasuk Indonesia karena penelitian itu mengatakan faktor-faktor yang berhubungan erat dengan orang itu panjang umur ternyata 3 besarnya, salah satunya adalah relasi sosial yang baik, hubungan sosial yang baik, bahasa kita silaturahmi. Pak, penelitiannya bagaimana? Ternyata Pak, 5 tahun didatangi, kalau harus diperiksa pakai alat kesehatan diperiksa, yang butuh rongseng di rongseng, di samping ditanya 2 tahunan. Jadi ini bukan hanya terus cerita kowe sehat apa bukan. Kalau sudah nggak kenal lagi. Susan Finger ini ilmuwan dari Kanada, nelitinya bukan di Kanada, nelitinya malah di Itali. Ada yang sudah pernah ke Itali? Ada Bu, banyak toko sepatu namanya Itali. Bukan. Itali itu ada kampung namanya Sardinia. Sebetulnya bukan kampung, orang sering nyebut Pulau Sardinia. Kenapa Susan Finger meneliti di situ? Sardinia ini tempat di mana penduduknya itu yang usianya di atas 90 banyak, yang di atas 100 banyak, lebih dibandingkan kota-kota yang lain, kampung-kampung yang lain. Maka ilmuwan Susan Finger ini terus meneliti dan dibukukan di karya buku beliau hasil penelitian itu, apa faktor yang menjadikan
Orang Sardinia kok panjang umur dan sehat. Bapak Ibu, ternyata faktor dominannya 3. 1, faktor genetik. Apa genetik berhubungan dengan kesehatan? Ilmuwan mengatakan iya. Orang Bapak Ibu, kalau bapaknya darah tinggi, secara genetik anaknya punya dirijen tadi ternyata dari Santo Yosef. Belum dikurang silaturahim semua. Pak, dulu Nabi Muhammad itu ketika masih sugeng suka menyuapi orang tua Yahudi miskin di pinggir kota Madinah. Yang ketika karena dia buta, nggak tahu kalau yang nyuapin itu Nabi Muhammad. Indahnya akhlak Rasul itu. Oleh karena itu seringlah silaturahim. Tadi kami ngobrol-ngobrol sama Pak Ketua MUI. Jangan sampai agamanya sama tapi kok nggak pernah akur. Ada loh Bu, hanya karena lihat yang sholat telunjuknya begini sama begini bingung dong. Ya kan Pak? Kalau baca fikih ada yang telunjuknya begini, tapi ada yang telunjuknya begini. Itu katanya saya nggak mau sholat di situ, pengen tak terekam itu tangannya. Kalau baca dalilnya kan enak. Di tanah suci kita bisa saja sholat berdampingan. Kita Indonesia biasanya sedekah, teman kita dari Afrika sholat begini. Dan kita nggak pernah marah sama tetangga kita itu. Kenapa begitu di tanah air? Lah gara-gara beda fikih kok pernah sedekah. Nah kalau endorfin naik, Prof. Lukas nyebutnya endorfin itu hormon kebahagiaan. Kalau endorfin naik, apa dampaknya? Sistem imunnya akan baik, kekebalan tubuh meningkat. Jangan sampai walau ana ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Apabila penduduk sebuah kaum betul-betul beriman kepada Allah, maka Allah akan limpahkan bagi kaum itu barokah dari langit dan bumi. Ada yang 11 bulan di kandungan ada nggak keluar, nggak mau dioperasi, ternyata sudah fetal di situ, distres, wafat. Harusnya kan hanya 9 bulan 10 hari. Ada yang baru 11 tahun seneng-senengnya dipanggil, semua bisa. Maka kita harus siap, apalagi udah usia seperti ini. Dalam kisah ada orang solih dipanggil oleh malaikat. Kalau manggil saya mau ngabari, saya kan bukan orang jahat kok, mau dikasih tahu. Malaikatnya sama orang soleh bilang, ya sudah, saya nanti kalau mau menjemputmu tak kabari. Sampai waktunya malaikat datang lagi. Malaikat, kamu kok ingkari janji? Kabarnya mau kasih tahu dulu. Ini kok tiba-tiba ngajak menghadap Allah. Gimana sih? Malaikat jawabnya, aku udah ngabari kamu. Gak hanya sekali. Mana? Oh kamu baru kesini sekarang? Coba dilihat, rambutmu masih hitam kan? Itu tanda dariku. Untungmu masih kokoh kan? Itu tanda dariku. Matanya masih jelas kan? Itu tanda dariku. Tapi ada yang sudah punya tanda-tanda, rambut putih, gigi ompong, nggak siap juga menyebut itu, pengennya hidup di dunia terus. Padahal kita diingatkan, dunia ini sesungguhnya bukan tempat tinggal, tapi ini tempat yang akan kita tinggalkan. Dan kabar gembiranya, tahajud mengantarkan dia husnul khotimah. Ada seorang dosen di Surabaya ambil S3 di Fakultas Kedokteran UNER. Beliau meneliti dampak tahajud terhadap kesehatan. Anak-anak yang tahajudnya rutin di pondok pesantren itu diambil darahnya. Yang tahajudnya tidak rutin, yang tahajudnya baik, semua diperiksa di laboratorium. Ternyata Bapak Ibu, kortisol darahnya rendah sehingga kekebalan tubuhnya lebih baik. Monggo Ibu Bupati.
Pas ibu rawuh. Dalam? Oh, monggo ibu. Jadi tadi bu kami cerita perempuan yang rajin tahajud husnul khotimah. Mari ibu. Di atas. Saudaranya rendah, kekebalan tubuhnya lebih baik. Nah, monggo tahajud mau jam berapa? Tahajud jam berapa? 3 sore? Hah? Kalau Nabi nyebutnya di setiap sepertiga malam terakhir ada waktu di mana kalau hambaku meminta aku beri, berdoa aku kabulkan, kalau mohon ampun aku beri ampun. Tapi ada hadis lagi tentang tahajud ini. Ya ayuhan nas, afsus salam, wasilul arham, wa it'amut ta'am, wa sallu bil laili wan nasu niyam tadkhulunal jannata bisalam. Wahai sekalian manusia, hendaklah kalian kemana-mana menebarkan salam, menebarkan kedamaian. Sambunglah silaturahim, sukalah sedekah berbagi makanan, dan sholatlah kamu di waktu malam di saat orang-orang sedang tidur. Tadkhulunal jannata bisalam, maka kamu silahkan masuk surga dengan penuh kedamaian. Nah, akhirnya Bapak Ibu, sampailah waktu terakhir kita. Ini pagi rasanya kemarin maunya membawa raket untuk bisa tenis di sana. Bapak Ibu, kembali kepada tadi, mari kita jalani seluruh aktivitas kita ini dengan baik. Tugas kita adalah agar selama hidup kita menjalaninya dengan benar. Dan kalau ditanya, Pak berat, ya memang kalau hidup benar itu pahalanya adalah surga. Sepakat? Lah kalau ringan-ringan itu ya, maka kalau orang berjuang itu mesti berjuang itu berat karena pahalanya surga yang manis. Dulu ada nasib punya begini, berjuang memang pahit karena surga itu manis. Maka ya kita terus ikhtiar jadi orang baik itu. Akhirnya kami mohon maaf apabila dalam menyampaikan pengajian siang hari ini dalam hal ada kekurangan, ada salah kata, sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tapi intinya Bapak Ibu, semoga di milad ke 157 Kabupaten Lahat yang kita cintai, di bawah bimbingan Bapak Bupati, terus mendapatkan anugerah Allah barokah sehingga terus menjadi kabupaten yang berkemajuan. Ini harus maju karena Pak Bupati sudah terpilih sebagai Ketua Asosiasi Pemerintah Kabupaten se-Indonesia. Jadi nek judulnya ini Bupatinya para Bupati. Minta tepuk tangan untuk Pak Bupati. Saya yakin bisa maju. Tapi kami yakin ini, kami membaca pesan lewat WA itu. Di sini kumpulan orang-orang yang mengajak baik. Tapi nun di jauh di sana ada juga kumpulan orang-orang yang mengajak tidak baik. Saya pernah dapat WA, mohon izin, ceritanya itu begini. Ustadznya dilapori, Pak Ustadz, itu tetangga rumah saya ada yang buka warung miras Irian Cendrawasih. Cukup sekian, terima kasih. Saya baru senang dengan burung-burung Bapak Ibu. Saya lagi pakai Cendrawasih lagi ya Bu. Itulah nama-nama burung. Cukup sekian, terima kasih.
lain waktu bisa kita sambung. Sekali lagi semoga Pak Bupati senantiasa Allah anugerahkan kesehatan, senantiasa diberi kemudahan dalam membimbing masyarakat Lahat, dan semoga Allah teman-teman Persyarikatan Muhammadiyah Aisyah untuk ikut berkontribusi bersama seluruh komponen masyarakat yang lain. Kalau ada apa-apa dengan Muhammadiyah mohon kami di WA Pak Bupati. Kalau ada yang cita-cita tanah air berarti nggak meneruskan Jenderal Sudirman, kader Muhammadiyah. Terus dan Muhammadiyah sudah berkomitmen cinta tanah air dibuktikan dengan terus memberi kontribusi terbaik kepada umat dan bangsa. Terima kasih Bapak Ibu, tangannya bisa begini, bisa. Sekarang yang kiri. Nah, kalau bisa kanan kiri berarti sehat tidak stroke. Nah, sekarang saya pengen ini khusus untuk teman-teman aktris Persyarikatan, salam dari Pak Menteri Pendidikan Dasar Menengah kita. Kalau saya menyebut kata-kata Islam, Bapak Ibu, jawab penutupnya adalah mencerahkan. Orang Islam harus cerah dan mencerahkan. Kalau saya menyebut Muhammadiyah, Bapak Ibu ngajaknya berkemajuan. Muhammadiyah berkemajuan. Lalu saya nyebut Indonesia, katakan jaya. Bisa? Indonesia jayanya 3 kali. Kalau 3 kali pakai farasi. Islam mencerahkan, Muhammadiyah berkemajuan, Indonesia jaya, jaya, jaya. Terima kasih, banyak salam, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita saksikan salah satu inti dari tablik akbar atau tausiah yang disampaikan oleh Ayahanda Agus, silaturahmi. Turut mengundang para Forkopimda untuk membersamai penyerahan cenderamata. L untuk Lahat. Semangat. L untuk Lahat.